Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Dan selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan membaca doa maupun bacaan Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak jangan lupa ya sampah-sampah yang ada di masjid itu tolong dibersihkan. Karena apa? Karena sampah-sampah yang di masjid ini akan membuat kalian itu menjadi tidak nyaman belajar di kelas. Makanya mumpung kalian itu bisa menyiapkan, tolong sampah yang ada di masjid itu dibersihkan ya, biar kelasnya kondusif, biar kelasnya itu tidak nyaman untuk belajar. Setelah ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita nanti akan belajar terkait dengan tata cara bersuci dari najis. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok nantinya. Nah, di 3 kelompok ini kalian nanti itu akan mendiskusikan kira-kira najis di sekitar kalian dan tata cara penyuciannya itu bagaimana. Gitu ya. Kok terlihat lesu sih semuanya? Yuk, Ibu mau ngajak kalian biar tetap semangat. Masa pagi-pagi udah nongkrong, masa pagi-pagi udah gak semangat. Yuk kita tepuk hamasa dulu. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk hamasa. Hamasa. Nah, pintar. Itu kan semangat. Nah, kalau kita semangat belajar, otomatis ilmu yang akan kita dapat itu nantinya akan cepat masuk. Karena apabila kita semangat, otomatis segala yang kita lakukan itu tidak akan terasa ada beban. Hanya harus tetap semangat ya anak. Oke. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan najis. Nah, najis itu kira-kira apa? Ada yang tahu di sini? Najis. Ada yang pernah dengar? Najis apa sih? Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Itu namanya najis. Nah, apakah semua hal yang menjijikkan itu najis, Ibu? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Semua hal yang kotor itu najis nggak? Semua yang kotor itu belum tentu najis. Misalnya nih, Hana satu hari itu nggak mandi, bajunya dekil, bau. Kira-kira itu sangat menjijikkan apa enggak? Itu sangat menjijikkan pastinya ya, sehari nggak mandi gimana sih rasanya. Tapi hal itu tidak bisa dikatakan najis karena hanya tidak terkandung najis. Makanya dia bajunya itu tetap dikatakan bersih, tetap suci walaupun itu tidak terkandung najis. Beda ceritanya misalkan dia itu satu hari mandinya itu 5 kali, setiap mau sholat mandi sekitar mau sholat itu nggak ada najis, nempel di sini, nempel di mukanya. Nah, itu secara nggak langsung walaupun dia dalam keadaan bersih, suci, tapi karena ada najis yang tertempel, makanya jadi najis. Ya, sampai sini paham? Sampai sini paham nggak? Paham? Oke, nih. Coba disebutin dulu macam-macam najis. Ayo silakan nyanyi. Najis ada berapa, Dok? Ada berapa? Najis itu ada 3. Dan tugas kalian kali ini adalah mendiskusikan seperti yang
diskusikan terkait najis mukhafafah, mutawasithah, dan juga mughalladhah. Nanti kalau kalian udah diskusikan contoh najis dan juga tata cara penyuciannya, nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Sekiranya kalian sudah mempresentasikan, kok ada pertanyaan dan tidak terjawab, nanti ibu yang akan meluruskan jawaban kalian. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan dibagi, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Baik, sudah dipresentasikan. Nah, itu tadi diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, ibu akan menjelaskan lebih detail. Kira-kira itu najis mukhafafah itu apa? Maksudnya apa? Mughalladhah apa? Jadi najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Maksudnya apa sih ringan? Maksudnya najisnya itu cara penyuciannya itu cukup ringan. Contohnya adalah misal Dela punya adiknya itu pipis. Nah, adiknya itu umurnya masih di bawah 2 tahun. Nah, itu dikategorikan najis mukhafafah, najis yang ringan. Contohnya itu anak kecil di bawah umur 2 tahun yang masih makan terkecuali makannya itu cuma ASI gitu. Nah, sedangkan najis mutawasithah itu pertengahan. Najis pertengahan antara mukhafafah dan juga mughalladhah. Najisnya ini misalnya itu najis berupa darah, air nanah, dan sejenisnya. Kalau najis mughalladhah itu najis yang berat, kategorinya itu berat. Contohnya itu adalah gigitan baby, anjing, air liurnya, dan juga anak keturunannya, itu semuanya masuknya itu najis mughalladhah. Tata cara untuk mensucikan najis mukhafafah itu dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Misalkan ibu terkena cipratan air kencing bayi, itu cara membersihkannya tinggal dipercikkan sampai benar-benar baunya itu hilang, rasanya hilang, warnanya juga hilang. Begitu juga dengan najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini najisnya itu contohnya misalkan ada darah nempel di baju ibu. Terus gimana sih Bu cara penyuciannya? Cara penyuciannya adalah dengan cara menghilangkan najis ainiyahnya, najis yang terlihat dulu. Darah dibersihkan dulu sampai benar-benar hilang warnanya, baunya, sama rasanya. Kalau sudah air dialiri ke baju yang terkena darah tadi, itu cukup untuk mensucikan najis mutawasithah. Sedangkan najis mughalladhah itu adalah najis karena air liur baby. Cara mensucikannya itu dengan cara disucikan menggunakan air yang dicampur dengan debu atau air dicampur dengan tanah yang sekiranya itu mensucikan, dan disucikannya ini sebanyak 7 kali. Yang terakhir itu menggunakan air yang bersih. Itu terkait dengan macam-macam najis dan juga tata cara untuk mensucikannya, seperti itu. Ada yang masih bingung, sudah paham semuanya. Dan kalau sudah paham semuanya, sekarang ibu akan memberi tugas kalian, yaitu silahkan diresum ya, silahkan diresum hasil diskusi kita. Tapi bos, biar ibu itu paham kalian itu mudeng apa. Kalau nggak mudeng, minggu depan akan ibu jelaskan. Itu ya. Kasih waktu 2 menit. Sudah. Yuk silahkan resumannya dikirimkan. Resumannya dikumpulkan sama ibu ya. Nanti ibu akan mengkoreksi. Ibu akan menjelaskan poin-poin pembelajaran kita. Jadi poin pertama itu tentang najis, pengertiannya najis tadi kita bahas secara bahasa sesuatu yang kotor dan juga menjijikkan. Pembagian itu dibagi menjadi 3, mukhafafah, mutawasithah, dan juga mughalladhah. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hadas dan juga cara mensucikannya, serta perbedaannya itu najis sama hadas itu apa sih gitu. Oke. Sebelum ibu akhiri, tolong diingat ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi,
Karena jika kalian makan makanan yang bergizi, otomatis imunitas tubuh kalian itu akan meningkat. Seperti itu. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.